Ibnu Khaldun, seorang tokoh sosiologi dengan nama lengkap Abu Jayyid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas, keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il ibnu Hujjar, seorang teman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia. Bermigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke Reconquista pada tahun 1248. Di bawah pemerintahan dinasti Habsibun, beberapa keluarganya memegang jabatan politik. Namun, ayah dan kakek Ibnu Khaldun menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Saudaranya, Yahya Khaldun, juga seorang sejarawan yang menulis sebuah buku tentang dinasti Abdulwadid dalam autobiografinya. Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya kembali ke masa Nabi Muhammad melalui suku Bukit Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut yang datang ke semenanjung Iberia pada abad ke-8 pada awal penaklukan Islam. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis, mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Beliau menulis banyak karya, di antaranya adalah Kitab Al-Ibar yang terdiri atas 7 jilid. Jilid pertamanya bertajuk Muqaddimah, yang di dunia barat juga dinamakan Prolegomena. Berikutnya, At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, yakni semacam autobiografi Ibnu Khaldun dan catatan dari kitab sejarahnya. Namanya Ibnu Khaldun mencuat secara global pada abad ke-17. Hal ini agaknya wajar, sebab semasa hidupnya peradaban Islam sedang meredup, baik di timur maupun di barat. Sementara orang-orang Eropa baru mengetahui karya-karyanya sejak abad ke-19. Para ilmuwan Eropa begitu terkesan dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai sosiologi yang mendahului zamannya, khususnya dalam Muqaddimah yang telah melejitkan namanya dalam peta peradaban Islam. Buku ini dianggap sebagai uraian yang paling sistematis tentang seluk-beluk ilmu sosial. Lantaran itu, pembacanya dapat memahami secara mendalam situasi dunia muslim dalam abad pertengahan. Filsuf dan sejarawan Inggris Arnold Toynbee mengagumi Muqaddimah sebagai karya paling luar biasa yang pernah ditulis dalam era kapanpun dan dimanapun. Baginya, Ibnu Khaldun merupakan orang pertama yang memperlakukan sejarah sebagai sebuah ilmu. Alih-alih narasi subjektif, adapun menurut Charles Isawi, Ibnu Khaldun adalah tokoh terawal yang menemukan dasar-dasar sosiologi, khususnya pemikiran bahwa fenomena sosial mematuhi suatu kaidah tertentu yang mestinya dicari sosiolog. Caranya dengan mengumpulkan dan menghubungkan fakta-fakta dalam masyarakat yang diteliti. Kaidah ini bekerja secara struktural, sehingga tidak dapat diubah lantaran tindakan individu. Gagasan Ibnu Khaldun bermuara pada fenomena masyarakat dapat diteliti secara sains. Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir pada saat bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 1406 Masehi. Itulah sejarah singkat Ibnu Khaldun.